Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks ulasan. Tujuannya setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menelaah teks ulasan untuk mengetahui struktur dan kaidah beserta perbedaan tentang kualitas karya, misalnya film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah. Adapun struktur teks ulasan, pada pelajaran kemarin atau pertemuan kemarin kita membahas tentang novel ateis. Lah strukturnya pertama itu identitas karya yang mencakup ini judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan sebagainya ya. Namun nanti kalau yang diulas itu film, nanti judul film apa, sutradara siapa, penulis naskah siapa, nama-nama pemeran atau tokohnya siapa. Ini untuk bagian identitas. Yang kedua, ini bagian orientasi. Pada bagian orientasi di sini, pada contoh novel ulasan kemarin, bahwa paragraf ini menjelaskan keberadaan sebagai novel yang mendapat penghargaan, sekaligus mendapatkan perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Ini bagian orientasi. Kemudian struktur yang ketiga yaitu sinopsis. Ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel atau garis besar cerita novel tadi ya. Ini sinopsis. Kemudian analisis, yaitu paparan atau penjelasan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, misalnya tema, penukuan, dan alur. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi, itu berupa penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Dalam contoh novel kemarin, novel ateis ya, menyajikan beberapa pelajaran hidup bagi kita ya. Kemudian bahasanya mudah dipahami, lugas ya. Adapun kekurangannya bahwa novel tersebut sudah langka dan sulit untuk diperoleh. Kemudian yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Pada teks ulasan ini banyak menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi itu artinya kata hubung ya. Konjungsi penerang misalnya bahwa, yakni, yaitu ya. Contohnya, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi tadi kata hubung, temporal itu yang berhubungan dengan waktu. Misalnya sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contoh, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Kemudian ia mencari Anwar. Ini kata hubung yang menunjukkan waktu atau konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab. Seperti karena, sebab ya. Contoh, akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks.
Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Sebagai contoh, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Kemudian contoh lain, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Contoh lain, nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertaubat. Jadi, kaidah kebahasaannya meliputi 1. Menggunakan konjungsi penerang, 2. Menggunakan konjungsi temporal, 3. Menggunakan konjungsi penyebab, dan yang keempat menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Demikian pertemuan pada hari ini. Selanjutnya untuk mengakhiri tugas, kalian buka buku paket halaman 167, kegiatan 6.5. Baca kembali teks ulasan novel ateis, atau kalian bisa mencari yang lain ya, tidak harus novel ateis, yang lain boleh, misalnya lagu atau film dan sebagainya. Kemudian ikuti perintah ini, nanti tidak berdiskusi ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Jelaskan bagian-bagian dari struktur teks tersebut secara jelas. Nah, ini struktur teks ulasannya, misalnya identitas karya. Kalau misalnya film itu judul film apa, sutradara siapa, kemudian pemerannya siapa, dan seterusnya. Kemudian orientasi ya, orientasi tadi menjelaskan keberadaan karya tersebut. Kemudian sinopsis atau ringkasan cerita. Kemudian analisis atau penjelasan tentang keberadaan unsur-unsur cerita. Yang terakhir evaluasi, yaitu penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Demikian tadi ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.